Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ferdian Apriliano dari kelas Ekonomi Syariah K NIM 401190321. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dalam mata kuliah Total Quality Management yang berjudul Perbaikan Berkesinambungan. Arti pentingnya perbaikan berkesinambungan. Kaizen merupakan konsep Jepang yang berarti perbaikan berkesinambungan. Konsep ini memerlukan sumber daya manusia yang tepat untuk mewujudkan keberhasilannya. Manusia dikatakan sebagai faktor terpenting dalam perbaikan kualitas dan produktivitas. Pelaksanaan perbaikan proses berkesinambungan meliputi: yang pertama ada penentuan masalah dan pemecahan yang memungkinkan pemilihan dan implementasi pemecahan yang paling efektif dan efisien. Yang kedua, evaluasi ulang, standarisasi, dan pengulangan proses. Adapun pendekatan perbaikan berkesinambungan. Pendekatan Total Quality Management terhadap perbaikan berbeda dengan pendekatan tradisional. Beberapa perbedaan di antaranya: yang pertama, alasan. Yang kedua, pendekatan. Yang ketiga, respon terhadap kesalahan. Yang keempat, perspektif terhadap pengambilan keputusan. Yang kelima, peranan manajerial. Yang keenam, wewenang. Yang ketujuh, fokus. Yang kedelapan, pengendalian. Dan yang terakhir, alat. Adapun aktivitas perbaikan berkesinambungan, ada 5 aktivitas dalam perbaikan berkesinambungan. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, memperbaiki masalah yang nyata atau jelas. Yang ketiga, memandang ke hulu. Yang keempat, mendokumentasi kemajuan dan masalah. Dan yang terakhir, memantau perubahan. Struktur perbaikan kualitas. Ada beberapa alasan perlunya kualitas bagi suatu organisasi menurut Russell tahun 1996. Dikutip dari bukunya Dorothy tahun 2003, mengidentifikasi 6 peran pentingnya kualitas, yaitu untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menurunkan biaya, meningkatkan pangsa pasar, dampak internasional, adanya pertanggungjawaban produk, dan yang terakhir untuk penampilan produk mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Adapun pendekatan ilmiah. Dalam TQM ada 4 langkah untuk melakukan pendekatan ilmiah. Yang pertama, mengumpulkan data yang berarti. Yang kedua, mengidentifikasi sumber penyebab suatu masalah. Yang ketiga, mengembangkan dan menghasilkan solusi yang tepat. Yang keempat, merencanakan dan melakukan perubahan. Proses perbaikan dan pengendalian. Proses perbaikan dan pengendalian dibentuk oleh 4 building blocks, yaitu input, transformasi, output, dan customer value. Setiap output memiliki pelanggan baik internal maupun eksternal. Sebelum proses transformasi terjadi, input seperti strategi, struktur, desain produk, mesin, layout pabrik, kebijakan, peraturan, bahan baku, dan sumber daya manusia telah tersedia. Manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memperbaiki input sistem sebagai faktor penentu output. Adapun strategi perbaikan ada 7. Yang pertama, menggambarkan proses yang ada, membakukan proses, menghilangkan kesalahan dalam proses, merampingkan proses, mengurangi sumber-sumber terjadinya variasi. Keenam, menerapkan pengendalian proses statistik. Yang ketujuh, merampingkan rancangan. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil ilmunya oleh teman-teman. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.